Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memaparkan rancangan aktualisasi yang telah saya buat yang berjudul Peningkatan Kemampuan Menulis Teks Berita Melalui Penerapan Metode Learning Community pada peserta didik kelas 8D di SMP Negeri 1 Sungai Selatan. Selanjutnya, biodata diri, nama lengkap Octavia Lola, Sarjana Pendidikan, tempat tanggal lahir Tanjung Batu, Ogan Komering Ilir, 10 Oktober 1996, alamat bertempat di Desa Kereta Atas, Kecamatan Sungai Selan, instansi tempat saya bekerja itu di UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Sungai Selan. Baiklah, selanjutnya ke latar belakang pengangkatan isu. Pengangkatan isu yang sudah saya dapat itu ada 3. Yang pertama, rendahnya motivasi belajar siswa. Yang kedua, rendahnya kemampuan menulis siswa. Yang ketiga, kurang efektifnya metode pembelajaran yang diterapkan. Dari latar belakang isu, saya mengidentifikasi isu. Yang pertama, rendahnya motivasi belajar siswa, khususnya pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, rendahnya kemampuan menulis siswa, khususnya materi teks berita. Yang ketiga, kurang efektifnya metode pembelajaran yang diterapkan dalam materi teks berita. Untuk metode identifikasi isunya, saya memakai metode USD. Untuk yang metode USD itu sendiri adalah metode yang punya adalah urgency, yang S itu adalah seriousness, selanjutnya adalah G itu adalah growth. Untuk rendahnya motivasi belajar bahasa Indonesia peserta didik SMP Negeri 1 Sungai Selan itu memperoleh total nilai 10. Yang kedua, rendahnya kemampuan menulis teks berita peserta didik SMP Negeri 1 Sungai Selan itu mendapat poin 13. Yang ketiga, kurang efektifnya metode pembelajaran yang diterapkan dalam pembelajaran menulis teks berita peserta didik di SMP Negeri 1 Sungai Selan itu ada 11. Untuk penetapan isu di sini, analisa dampak jika tidak diselesaikan. Yang pertama adalah menurunnya motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, rendahnya nilai akademik peserta didik. Yang ketiga, meningkatnya cognitive load yang dialami peserta didik. Yang keempat adalah meningkatnya kesulitan peserta didik dalam menulis teks berita. Nah, dari analisa dampak jika tidak diselesaikan inilah saya menerapkan atau saya menetapkan judul untuk rancangan aktualisasi saya, yaitu peningkatan kemampuan menulis teks berita melalui penerapan metode learning community pada peserta didik kelas 8D di SMP Negeri 1 Sungai Selatan. Selanjutnya adalah tahapan pemecahan isu. Nah, tahapan pemecahan isu yang sudah saya buat untuk rancangan ini adalah yang pertama, melakukan koordinasi dengan mentor. Nah, melakukan koordinasi dengan mentor ini terdiri dari membuat konsep surat terkait kegiatan yang akan saya lakukan. Yang kedua, konsultasi kepada mentor. Yang ketiga, meminta persetujuan mentor. Selanjutnya, untuk nilai dasar aneka yang berhubungan dengan tahapan kegiatan yang saya buat ini, ada akuntabilitas. Nilainya itu adalah kejelasan. Yang kedua, nasionalisme, yaitu penerapan sila keempat, yaitu tanggung jawab. Yang ketiga, etika publik, masuk ke prinsip keahlian. Yang keempat, komitmen mutu, itu adalah inovasi. Nah, untuk output atau hasil yang dapat diperoleh pada tahapan yang pertama adalah yang pertama konsep kegiatan, yang kedua lembar konsultasi, yang ketiga izin persetujuan, yang keempat foto kegiatan. Selanjutnya adalah membuat perangkat pembelajaran. Membuat perangkat pembelajaran ini terdiri dari saya menyusun RPP itu sendiri. Yang kedua, merancang metode pembelajaran yang akan saya terapkan. Yang ketiga, membuat soal pretest dan post-test serta instrumen penilaian. Untuk output atau hasil yang saya dapat, tentu saja saya akan mendapatkan rencana pembelajaran. Yang kedua, metode pembelajaran. Yang ketiga adalah soal pretest dan post-test. Yang keempat adalah instrumen penilaian. Selanjutnya, tahapan yang ketiga adalah melaksanakan proses pembelajaran dengan metode learning community. Nah, tadi sudah setelah saya menetapkan metode pembelajaran apa yang akan saya sampaikan, di sini untuk
tahapan ketiga terdiri dari yang pertama menganalisis dan maksud saya adalah menyampaikan tujuan dan kompetensi pembelajaran pada saat di kelas. Yang kedua, menyajikan informasi materi pembelajaran yang akan dipelajari. Yang ketiga, melaksanakan pretest. Yang keempat, menerapkan metode learning community. Yang kelima, melakukan post-test. Yang keenam, mengoreksi hasil pretest dan post-test. Untuk output yang saya dapat, yang pertama adalah foto kegiatan, sudah jelas karena ini sudah menyangkut soal habituasi dan saya akan menerapkan itu di tempat instansi saya bekerja. Yang kedua, hasil pretest dan post-testnya. Yang ketiga, daftar nilai pretest dan post-test. Selanjutnya adalah melakukan evaluasi pembelajaran. Nah, melakukan evaluasi pembelajaran ini terdiri dari menganalisis dan menilai pretest dan post-test. Yang kedua, membuat kesimpulan terhadap pembelajaran. Yang ketiga, menyampaikan laporan hasil belajar kepada mentor. Tentu saja di sini penerapannya berhubungan dengan nilai dasar aneka. Yang pertama, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Untuk output atau hasil yang akan saya dapatkan adalah daftar nilai peserta didik. Yang kedua adalah foto kegiatan. Terakhir adalah menyusun laporan kegiatan yang telah dilaksanakan. Nah, untuk menyusun laporan kegiatan yang telah dilaksanakan itu terdiri dari menyiapkan dokumen dan foto aktualisasi. Yang kedua, membuat laporan aktualisasi. Yang ketiga, menyampaikan laporan hasil kegiatan aktualisasi. Nah, di sini untuk penerapan nilai dasar anekanya, yang pertama adalah untuk akuntabilitasnya, itu adalah salah satunya tanggung jawab. Yang kedua, nasionalisme. Yang ketiga, etika publik. Yang keempat, anti korupsi, yaitu nilai jujur. Selanjutnya adalah output atau hasil yang akan saya dapatkan di tahapan kegiatan yang terakhir adalah dokumen dan foto kegiatan. Yang kedua, draft laporan. Yang ketiga, laporan kegiatan. Nah, untuk jadwal kegiatan rancangan aktualisasi di sini, yang pertama adalah untuk September minggu kedua itu saya menyiapkan konsep kegiatan yang akan diaktualisasikan, kemudian mengonsultasikan kegiatan yang akan diaktualisasikan dengan kepala sekolah atau mentor. Yang ketiga, meminta izin dan persetujuan kepala sekolah untuk melaksanakan kegiatan rancangan aktualisasi yang dibuat. Selanjutnya, kegiatan yang kedua adalah saya membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang kedua, merancang metode pembelajaran, itu ada di minggu kedua. Untuk yang ketiga adalah membuat soal pretest dan post-test serta instrumen penilaian, itu ada di minggu ketiga di September. Selanjutnya, jadwal kegiatan rancangan aktualisasi yang saya buat. Yang keempat adalah menyampaikan tujuan dan kompetensi pembelajaran. Yang kedua, menyajikan informasi materi pembelajaran yang akan dipelajari. Yang ketiga adalah melaksanakan pretest, itu ada di minggu keempat bulan September. Selanjutnya adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan metode learning community pada pembelajaran yang telah direncanakan, itu ada di minggu keempat juga. Selanjutnya adalah melakukan post-test, ada di minggu kelima. Yang ketujuh adalah mengoreksi, menilai, dan menganalisis hasil pretest dan post-test, itu ada di minggu kelima bulan September. Yang kedelapan adalah membuat kesimpulan terhadap pembelajaran, itu ada di minggu pertama di bulan Oktober. Yang kesembilan, menyampaikan laporan hasil belajar kepada mentor, itu ada di minggu pertama bulan Oktober. Selanjutnya, menyiapkan dokumen dan foto aktualisasi, itu ada di minggu kedua di bulan Oktober. Selanjutnya, membuat laporan aktualisasi, itu ada di minggu kedua dan ketiga. Yang terakhir adalah menyampaikan laporan hasil kegiatan aktualisasi, itu ada di minggu keempat bulan Oktober. Nah, baik itu saja yang dapat saya sampaikan atau yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.